Jangan-jangan ada diulur, iya kita juga nggak gitu supaya Bapak datangnya berkali-kali. Tapi Bapak juga sampaikan, mau berkali-kali saya datang Pak Fit. Saya akan bawa ijazah SD sama SDPI. Jika diundang dan diberikan kesempatan di Jerman, Papua, ini merupakan forum terhormat buat saya. Pengadilan ini? Iya dong. Saya hanya menyampaikan ini di forum Husband. Di sini Bapak mengatakan, ya saya merasa dihina. Dengan apa? Ya dengan apa yang mereka lakukan, dengan unggahan-unggahan isi. Ini beliau-beliau ini harus membuktikan kepalsuannya, Bang. Bukan Pak Jokowi yang dikejar, tapi mereka persidangan ini persidangan mereka, Bang. Mereka yang duduk, Bang, di meja sidang berhari-hari, Bang. Bukan Pak Jokowi. Terdakwa buktikan bahwa apa yang kalian sampaikan itu tidak sesuai. Kan gitu kan. Kalau dibilang dia palsu, buktikan kepalsuan. Dan ini Pak Jokowi to the point, dia akan hadir. Beliau akan hadir, sudah disampaikan terbuka pun Bapak juga langsung menyatakan saya akan hadir jika diundang. Saya akan bawa ijazah saya, termasuk ijazah SD dan SMP, saya akan tinjaukan supaya selesai. Lalu apakah selesai? Kita lihat nanti Bang, karena To the point aja. Perang hukum kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi memasuki babak baru. Tuntutan rewel soal KRS dan log akademik kini membuat ruang sidang menjadi gaduh. Kita lihat, apakah kubu Jokowi mampu membuktikan kebenaran atau justru kian tersudut jauh. To the point aja, kita langsung bertanya dengan Prof. Firman Pangaribuan, kuasa hukum Joko Widodo. Prof. Firman, terima kasih telah hadir di To the Point. terima kasih Abang-abang. Terima Ya. kasih, Pak Gubernur. Prof, Roy Suryo sudah memenangkan pra-peradilan yang pertama dan kini menggugat pasal Undang-Undang ITE Ya. yang digunakan. Ya. To the point aja. Apakah ini bukti bahwa sejak awal kubu Jokowi memaksakan kasus ini demi membungkam mereka? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kita to the point aja ya. Ya. Jadi kalau kita mencermati putusan Prapit kemarin, tentu kita harus menghargai karena itu adalah bentuk putusan yang kita harus hargai. Tapi yang menarik di situ adalah dinyatakan antara lain bahwa pelimpahan kasus ya jadi kan ada aduan, jadi laporan, ditemukan tindak pidana, ditemukan tersangka, kemudian lengkap P21 dan dilimpah. Maka penyidik melimpahkan berkasnya itu kepada pihak jaksa penuntut umum itu dianggap sah. Ada dua. Yang kedua adalah mengenai penetapan tersangka. Jadi seluruh proses itu diuji juga sama mereka kemarin dan dinyatakan dalam putusan yang kemarin bahwa penetapan tersangkanya juga sah. Ya. Jadi dari situ kalau kita to the point, maka apa yang kita sampaikan terkait dengan adanya fitnah, dengan ya ada dugaan fitnah dengan rekayasa ITE Ya. dan juga adanya pencemaran nama baik dengan menggunakan ITE gitu ya, itu tentu sudah sah. Kami memahaminya seperti itu karena tidak ada hal lain yang dibahas itu. Nah, memang ada persoalan-persoalan yang mereka merasa menang karena ada proses yang ya perlu disesuaikan. Ini kan namanya proses ya. Ya. Jadi nanti tentu ke depan akan menjadi suatu catatan bahwa kalau mau melakukan penahanan harus linear. Kalau itu tempo hari penahanannya adalah untuk proses atau penangkapannya untuk proses penyidikan ya penyidikan, bukan bicara mengenai pelimpahan. Nah, kan itu sebenarnya. Betul. Kemudian misalnya kita bicara mengenai penggeledahan. Penggeledahan waktu sesinya adalah sesi penyidikan. Jangan dibilang sesi pelimpahan. Nah, ini yang menurut saya linearitas ini yang perlu memang disesuaikan. Jadi artinya menurut saya ini koreksi yang bagus ya. Tidak ada sesuatu hal yang perlu kita cemaskan. Ya. Tapi yang perlu kita cermati adalah dia sedang melakukan Prapit kedua. Ya. Terpaksa kami itu berpendapat Prapit pertama belum selesai dia udah ngajuin Prapit kedua. Ya. Nah, putusan Prapit pertama mengatakan tadi pelimpahan berkas dokumen ya makasih penyidikan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum sah ya jadi semua sah nih. Kemudian penetapan tersangka sah. Padahal di sisi kedua ini antara lain mereka mengatakan penetapan tersangka atas dua pasal yang menurut mereka nggak pas. Jadi saya melihatnya adalah udah diperiksa kok. Dan saya menganggapnya
putusannya pasti nih akan nebis and idem. Karena sudah sampaikan penetapan tersangkanya sah. Namun demikian kita hargai nanti apa putusannya, apa pemeriksaan nanti kalau nggak salah dari hari Jumat tuh. Karena waktu itu dimasukin dari Jumat, akan mulai lagi Jumat seminggu, kurang lebih gitu kan 7 hari. Sehingga maksud saya ini adalah, kalau saya lihatnya, ya kalau emang pengen cepat, ya fokus to the point aja. Kita masuk ke dalam persoalannya, ke materinya, ke substansinya. Kita lihat, walaupun itu khas, dan kami advokat tentu ya sepakat juga untuk kalau ada suatu hal yang memang tidak benar ya kita perbaiki. Tetapi untuk case ini, yang paling penting penetapan tersangka dan pelimpahan berkas, ya pelimpahan berkas yang dilakukan oleh penyidik beserta dengan barang bukti dan tersangka itu sah. Ya. Nah itu aja. Jadi saya pikir itu to the point bahwa ini akan berlanjut dan ya kalau dibilang jadi akhirnya ini memperlambat, ya bisa juga kita kategorikan gitu karena kan harusnya sekali aja yang ngajuin semua ya dari tersangka, dari pasal kan gitu. Walaupun ini adalah hak, saya rasa gitu. Ya, ada dugaan nggak dari Pak Firman mengenai ini adalah permainan mengulur waktu seperti apa gitu? Memang kalau kita kan tentu advokat kan menganalisanya kan berbagai angle. Termasuk juga kita melihat apakah mungkin mereka ingin mengetahui produk ataupun persoalan dari sisi Bu Tifa dulu nih. Karena kan ini kan persoalan adalah ada sekelompok orang melakukan suatu kegiatan. Iya. Masing-masing memiliki porsinya masing-masing. Tetapi yang perlu kita ingat, kejadian-kejadian itu bisa berkaitan dengan beberapa delik. Jadi satu fakta untuk beberapa delik bisa. Mereka sampaikan, oh ini saya yang didakwa, kenapa disebutin masih si A, si B? Kenapa masih disebutin si C? Ya, emang disalahin. Emang ada persoalan kalau ada satu fakta bisa untuk ke beberapa delik. Ya, Tidak masalah. betul. Ya, artinya, ya kita cermati aja oleh karena itu. Makanya di dalam beberapa kesempatan mengimbau, yuk kita fokus aja. Jaksa dengan sangat cermat menurut kami, sangat detail, sangat berani menyampaikan itu secara terbuka dan itu live. Iya. Artinya dia akan buktikan. Yang paling mudah adalah jaksa sudah memeriksa. Mereka protes kemarin kan. Ini sudah sekian hari ini berarti. Ternyata jaksa terima. Artinya apa kalau jaksa terima? Jaksa sudah meriksa. Sudah memastikan bahwa ini lengkap. Bahwa ini siap untuk dibuktikan di persidangan. Dan buktinya pun sudah dicek sama jaksa. Ini kita harus cermati. Sehingga apa? Kalau jaksa merasa kurang, nggak mungkin diterima. Gak mungkin dia terima. Sehingga ketika ini sudah duduk dan jaksa mengatakan ini P21, itu istilah ya, lengkap. Kemudian disertai dengan gak lama langsung dilimpahkan oleh jaksa kepada pengadilan. Sebenarnya kalau dari kami melihatnya sudah selesai. Kalau sudah selesai, kami menyampaikan suatu peristiwa yang jadi kemudian di laporan, ada suatu dugaan, diverifikasi sama teman-teman penyidik, ya kan? Begitu lama, diverifikasi begitu banyak, untuk membuktikan, ini kan sebenarnya cuma 2 alat bukti. Dan ini ingat, ini sidangnya bukan buat Pak Jokowi. Ini sidangnya terhadap Bu Tifa dan Pak Roy. Yang katanya diduga melakukan fitnah, melakukan rekayasa secara IPA, dan juga melakukan penyemaran nama baik, juga melakukan IPA juga. Seperti itu. Jadi, ini Bu Tifa nanti yang duduk gitu. Nah, ada yang menarik di dalam pra-peradilan yang sedang diajukan oleh Roy Suryo yang kedua ya, dalam gugatan yang keduanya. Dan tadi juga Prof. Firman juga sempat menyinggung-nyinggung juga pasal Undang-Undang ITE. Nah, ini kan selalu disebutkan pasal karet Undang-Undang ITE itu terus yang selalu digaungkan karena ya pasal karet lah ya untuk membungkam kritik katanya. Dan kubu Bu Tifa dan juga Pak Roy mengatakan bahwa ini terlalu mengada-ngada. Terlalu mengada-ngada. Nah, ini kalau melihat ke depan, kan kita sudah melihat pra-peradilan pertama kan tidak hanya soal penangkapan dan penahanan yang mereka ajukan, tapi ada juga sebagian pasal dan penetapan tersangka. Tapi itu ditolak karena yang dikabulkan cuma penahanan dan penangkapan. Nah, diajukan yang kedua, kalau menurut Prof. Firman, berkaca dari pra-pet yang pertama, apakah hakim akan menolak? Atau jangan-jangan hakim mengabulkan dan ini benar sebagai bahwa bukti pembungkaman. Kan kami kan melaporkan dan seperti sebagaimana disampaikan kan pasal-pasalnya adalah pasal 433, 434, kemudian ada 310 juga, 32, 35 kan gitu nih. Kemudian di situ kan yang kita lihat adalah sekali lagi dari pra-peradilan kemarin yang saya cermati ya,
gitu bahwa pelimpahan berkas itu sah. Iya. Artinya lengkap, sah. Kedua, disampaikan penetapan tersangka atas pasal-pasal yang tadi loh. Saat juga. Sah. Ya, artinya sebenarnya sudah tidak perlu lagi mempermasalahkan pasal apa yang digunakan ya. Makanya tadi kan saya bilang di awal, saya terpaksa nih, mohon maaf izin gitu kan. Kayak melihat kayak ini ada strategi, karena advokat juga kadang-kadang ada strategi. Pertama apa? Ya udahlah. Karena dari awal izin, saya mengatakan biar datang 2 kali, 3 kali. Itu kan ya sorry ya. Kalau dia memang pengen substansi, kena dikasih dia kita buktiin aja kan gitu. Walaupun itu hak sekali lagi saya sampaikan, tapi itu kan memaksa kita jadi berpikir apa dia pengen tahu, apa dia kepo dengan apa sih yang dipersoalkan ini. Di Gitu kan. sidangnya Sehingga dia bisa menyikapi nanti untuk sesi keduanya, jangan-jangan nih pertanyaannya akan diperbaiki. Oh mengenai ini, oh begitu. Seperti itu. Jadi tapi kan ini kan semua hakim yang akan menentukan. Apakah nanti hakim dalam suatu sesi mengundang Bapak, Pak Jokowi untuk hadir untuk keduanya, itu kan kewenangan hakim. Jadi artinya kami melihatnya adalah ya boleh-boleh sajalah melakukan pra-peradilan. Dan kami juga advokat yang juga setuju kalau memang ada suatu hal yang perlu diperbaiki, kita perbaiki, itu fair aja. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.